Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir di ruang guru ini untuk melihat rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK, tugas yang akan saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, PKG PJOK Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, diseminasi gelombang 1 kelas 016. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK yang telah saya pelajari selama ini. Saya mengambil tema berhasil berlari menghafal Pancasila. Ya, bisa dilanjut Pak Yuga. Ya, latar belakang untuk kegiatan ini yang pertama, pendidikan gerak membantu peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik sepanjang hayat. Kedua, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia, memandang olahraga sebagai bagian penting dari pendidikan yang menyeluruh. Ketiga, pentingnya memiliki rasa nasionalisme, salah satunya mengetahui Pancasila dan maknanya, dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan kolaborasi antara mata pelajaran PJOK dengan pendidikan Pancasila untuk meningkatkan minat peserta didik dalam menerima pembelajaran. Ya, lanjut. Tujuan dari program ini yang pertama, memfasilitasi minat dan bakat berolahraga bagi peserta didik di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik dengan modifikasi permainan berlari antar tim. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik dengan memahami Pancasila dan maknanya. Yang keempat, mengkolaborasikan mapel PJOK dan pendidikan Pancasila dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Ya, lanjut Pak Yuga. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, memfasilitasi minat bakat peserta didik. Hasil yang diharapkan adalah dalam tahap awal setelah dilakukan survei, diharapkan dengan diadakannya kolaborasi ini, peserta didik tahu minat dan bakat mereka di bidang olahraga ini. Ada di bidang olahraga apa, dan mereka bisa mengembangkan lebih lanjut di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani. Hasil yang diharapkan, pembelajaran PJOK dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani bagi peserta didik. Selain berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan pola hidup sehat juga menjadi faktor penentu terbentuknya tubuh yang sehat dan bugar. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Hasil yang diharapkan, nilai-nilai nasionalisme perlu ditanamkan kepada peserta didik bukan hanya di tingkat SMA atau SMK, tetapi nilai-nilai nasionalisme perlu ditanamkan sejak berada di bangku SD. Dengan memahami Pancasila dan maknanya, diharapkan peserta didik bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kolaborasi antar mata pelajaran. Hasil yang diharapkan tidak hanya kolaborasi antar mata pelajaran PJOK dan pendidikan Pancasila saja, tetapi pembelajaran kolaborasi dapat dilakukan oleh semua mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan. Kolaborasi ini pasti memberikan dampak yang positif bagi peserta didik antara lain minat dalam mengikuti pembelajaran, lebih fokus, dan memberikan pemahaman yang lebih bisa diterima oleh peserta didik. Ya, lanjut. Kemudian struktur program dan mitra dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mitra. Dalam pembelajaran ini, guru PJOK melakukan kolaborasi dengan semua mata pelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang. Tetapi dalam praktek pembelajaran ini, guru PJOK melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selain itu, guru juga menjalin komunikasi dengan kepala sekolah dan komite untuk membantu terlaksananya pembelajaran yang lancar dan berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat. Untuk struktur program, program pembelajaran ini telah disusun oleh guru PJOK ini dapat diaplikasikan oleh semua jenjang, baik kelas 10, 11, maupun 12. Tetapi dalam pembelajaran yang diambil, sampel yang diambil adalah kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Dibantu guru mata pelajaran pendidikan Pancasila yang akan mendampingi proses pembelajaran selama berlangsung. Teruntuk kelas lain yang tidak menjadi sampel dapat melihat kelas yang sedang melakukan pembelajaran agar bisa melihat berlangsungnya pembelajaran ini. Program ini dilakukan
di waktu luang antar jeda semester 1 ke semester 2 dan dapat dilakukan di waktu lain di luar jam itu juga. Ya, lanjut Pak Yoga. Kemudian aset atau kapasitas yang dimiliki, yang pertama aset manusia. Di sekolahan kita ini memiliki yang pertama komite sekolah, kedua kepala sekolah, yang ketiga guru mata pelajaran, keempat peserta didik, kelima tenaga kependidikan, dan yang keenam penjaga sekolah. Untuk aset fisik, yang pertama halaman sekolah, kemudian ruang guru, kemudian ruang kelas, laptop dan proyektor, peralatan tulis lengkap, dan peralatan olahraga. Kemudian yang terakhir aset finansial, ini ada dana BOS dan iuran rutin dari wali murid. Lanjut. Untuk rencana evaluasi, ada 2 evaluasi yang akan dilakukan. Yang pertama evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir semester, dilihat apakah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau belum, dilihat dari umpan balik dari peserta didik. Kemudian evaluasi terpilih dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara. Lanjut. Kemudian yang terakhir, kemungkinan dan tantangan. Yang pertama, rencana program ini sudah dibuat kemungkinan bentrok dengan jadwal kegiatan sekolah. Hal ini sering terjadi karena agenda di luar rencana yang sering muncul secara mendadak dan harus dilakukan mengingat sifatnya yang lebih penting. Kemudian tantangan yang kedua, cuaca yang kurang bisa ditebak akhir-akhir ini, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih menyenangkan karena ini pertama kali dilakukan kolaborasi antar guru pelajaran di satuan pendidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam waktu yang lama. Ya, mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu semua. Silakan. Ya, silakan Pak Reni. Ya, yang mau saya tanyakan ke Pak Iput, Pak Saifuddin, yaitu bagaimana mekanisme pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, terima kasih. Sedikit saya sampaikan mekanisme yang akan saya lakukan. Nanti saya mengambil sampel kelas 10 DKV yang jumlah siswanya itu 20. Nanti saya melakukan aktivitas fisik kebugaran jasmani subtema kecepatan. Nanti saya melakukan kelas itu saya bagi menjadi 2 kelompok, kemudian melakukan lari bolak-balik dari ujung halaman sebelah utara kemudian menuju ke sebelah timur. Kemudian nanti di tengah-tengah itu ada checkpoint yang harus peserta didik itu harus mengambil simbol dari masing-masing sila. Misalkan sila pertama itu simbolnya bintang, itu kemudian nanti dari tengah lari ke ujung, kemudian ditempel, kemudian sila kedua itu kepala banteng, sila ketiga itu pohon beringin, sila keempat itu padi dan kapas, dan sila kelima itu rantai. Mungkin seperti itu mekanisme yang akan saya lakukan Pak Reni. Oh iya, terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Pak Iput. Ya. Ya, di sini kan program RTL ini kan baru ya kan? Ya. Pak Iput baru pertama kali bekerja sama dengan guru PKN Ya. atau sekarang namanya guru Pancasila. Nah, ini kira-kira tingkat keberhasilannya nanti kira-kira berapa persen gitu? Ya. Untuk tingkat keberhasilan dari kolaborasi mata pelajaran ini saya berharap di angka 90 sampai ke 100%. Jadi mungkin nanti dengan bantuan dari guru-guru lain, kemudian kita menggunakan aset yang kita miliki, kita nanti bisa mencapai tujuan yang kita harapkan tersebut. Ya. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan dari rencana tindak lanjut. Mungkin untuk diskusi dan elaborasi bisa kita lanjutkan di luar dari presentasi hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.